Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan pembuatan video saya kali ini adalah untuk menjawab RTL Akun 2020 PKPT Ibnu IPPNU Universitas Negeri Surabaya. Jadi beberapa bulan yang lalu PKPT Ibnu IPPNU UNESA mengadakan jenjang pengkaderan yang kedua, yakni latihan kader muda atau biasa disebut dengan lakmut. Nah, setiap jenjang pengkaderan itu nanti pasti akan ada yang namanya rencana tindak lanjut atau biasa kita sebut dengan RTL. Nah, RTL sendiri itu bentuknya ada bermacam-macam. Mengingat situasi saat ini yang tidak memungkinkan dilakukannya RTL secara offline atau tatap muka, maka RTL Akun 2020 PKPT Ibnu IPPNU UNESA tahun ini diadakan secara online. Nah, pada RTL Akun 2020 ini saya mendapatkan materi mengenai kepemimpinan dan organisasi. Jadi ada dua pertanyaan yang akan saya jawab dalam video saya kali ini. Pertanyaan yang ke-1, sesuai dengan soal yang tadi, saya harus menganalisis satu acara atau kegiatan yang kalau bisa adalah saya pernah mengalaminya secara langsung. Saya pernah menjadi bagian di sana, di kegiatan ini. Nah, di sini saya mengambil kegiatan yang pernah saya alami. Kebetulan pada waktu itu saya diamanahi menjadi penanggung jawab atau PJ kegiatan tersebut. Kegiatan ini adalah forum diskusi interaktif yang juga dilakukan atau diselenggarakan di PKPT Ibnu IPPNU UNESA. Nah, jadi sesuai dengan teori POAK, yakni teori POAK sendiri itu ada 4 tahap sesuai dengan ejaan hurufnya, yakni P, O, A, dan C. Jadi P ini adalah planning atau perencanaan, kemudian yang O adalah organizing atau pengorganisasian, kemudian yang A adalah actual. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk menganalisis forum diskusi interaktif ini ke dalam teori POAK. Jadi teori yang pertama adalah planning atau perencanaan. Jadi perencanaan itu adalah menyiapkan atau merencanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Nah, mengapa perencanaan ini sangat penting? Karena baik tidaknya suatu perencanaan akan menunjukkan atau akan menimbulkan baik atau tidaknya tercapai atau tidaknya tujuan kegiatan tersebut. Jadi langkah-langkah apa sih yang bisa kita lakukan dalam tahap planning atau perencanaan ini? Yang pertama adalah saya akan menentukan konsep acaranya. Jadi pada waktu itu saya sudah tahu nih forum diskusi. Jadi ingin saya konsepkan seperti apa acara ini. Jadi pada waktu itu kami beserta panitia sepakat bahwa acara ini akan dibentuk atau akan dikonsep sebagai forum diskusi. Jadi akan ada penjelasan materi di awal, kemudian akan ada sesi tanya jawab atau sharing antar peserta diskusi yang tetap akan dipandu oleh pemantik diskusi. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan tujuan dari acara. Jadi pada waktu itu karena sudah ditetapkan sebelumnya atau sudah dirumuskan sebelumnya, jadi tujuan acara ini sebenarnya adalah untuk memahamkan atau memberikan pemahaman kepada para anggota PKPT Ibnu IPPNU UNESA mengenai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita sebagai mahasiswa atau sebagai generasi Z juga pastinya memiliki peran dalam memajukan atau dalam mengembangkan PKPT Ibnu IPPNU UNESA untuk kedepannya. Kemudian yang ketiga adalah barulah kita bisa menentukan tema kegiatan. Jadi setelah tahu tujuannya, kita tahu konsep acaranya, kemudian kita bisa menentukan tema yang sesuai atau yang menggambarkan isi dari kegiatan kita tersebut. Pada waktu itu kegiatan forum diskusi interaktif saya mengambil tema sebagai generasi Z mau diarahkan kemana? Ranah PKPT Ibnu IPPNU UNESA. Kemudian langkah yang keempat adalah menentukan waktu dan tempat kegiatan. Jadi setelah melihat berbagai kondisi, berbagai pertimbangan, akhirnya kami sepakat untuk menentukan waktu dan tempatnya. Jadi waktunya kami laksanakan sekitar bulan Februari. Kemudian untuk tempatnya kami laksanakan di RMI atau Kesekretariatan PKPT Ibnu IPPNU UNESA. Kemudian yang kelima barulah kita menentukan masalah pemantik. Jadi mengenai masalah peserta dan juga pemantik atau narasumber diskusinya. Jadi pada waktu itu kita setelah menimbang, setelah menerima berbagai saran, melihat keadaan juga, kita baru bisa mengambil kesimpulan kira-kira pemateri yang cocok pada kegiatan ini siapa.
setelah melakukan tahap planning atau perencanaan, kemudian tahap yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Jadi pengorganisasian ini dapat diartikan sebagai kegiatan. Nah, kemudian langkah keempat yang bisa kita lakukan adalah memberikan bimbingan kepada anggota yang merasakan atau mengalami kesulitan. Jadi ada kalanya manusia itu masih belum bisa, bukan tidak bisa, tapi belum bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal. Nah, di sini peran pemimpin juga sangat berpengaruh atau sangat penting. Sebab apa? Seorang pemimpin juga harus memberikan contoh. Jadi jangan hanya memberikan tekanan, jangan hanya memberikan kritik saja, tapi juga memberikan arahan atau saran kepada anggotanya agar tugasnya bisa terselesaikan. Langkah actuating atau pelaksanaan yang kelima itu adalah dengan memberikan perintah dari atasan kepada bawahan, bukan bawahan, lebih tepatnya adalah anggota. Karena dalam keorganisasian itu lebih tepat disebut anggota karena kita bekerja secara bersama-sama. Jadi solidaritasnya harus terus dikembangkan, harus terus dipupuk sehingga kita bisa mengerjakan setiap permasalahan, kita bisa menangani setiap masalah, kita bisa mengerjakan setiap tugas, dan kita juga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan semaksimal mungkin. Jadi tahap yang keempat ini adalah controlling atau pengawasan. Jadi controlling atau pengawasan di sini dapat diartikan sebagai tindakan pengawasan agar setiap tugas yang dilaksanakan, agar setiap tupoksi yang telah diberikan itu bisa dimaksimalkan sehingga rencana yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kemudian, langkah-langkah apa sih yang sekiranya bisa kita lakukan dalam tahap controlling atau pengawasan ini? Yang ke satu adalah menentukan standar pengawasan. Jadi kita harus bisa menentukan pedoman atau standar pengawasan kegiatan kita. Kira-kira nanti pengawasan kita akan sejauh apa? Apakah akan terus diawasi kah? Ataukah memang hanya dipantau? Nanti kalau misalnya ada penyelewengan kita tegur, kita berikan nasihat, atau bagaimana? Ini harus diperjelas. Jangan sampai dengan adanya controlling atau pengawasan ini, anggota kita yang melaksanakan tugas malah merasa tertekan, malah merasa risih, hingga akhirnya ia tidak mampu menjalankan tugasnya atau tupoksinya secara maksimal. Nah, yang kedua, langkah yang bisa dilakukan dalam kegiatan atau tahap controlling ini adalah membandingkan antara rencana yang telah kita buat di awal dengan pelaksanaan di lapangannya. Kira-kira apakah telah sesuai rencana yang telah kita buat dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh anggota kita? Apakah tugasnya telah dilaksanakan dengan baik? Apakah semuanya sesuai dengan rencana? Nah, ini juga harus diawasi atau dikontrol secara berkala. Nah, langkah yang ketiga dalam kegiatan controlling atau pengawasan ini adalah memperbaiki setiap penyelewengan atau kesalahan yang ada. Jadi, kesalahan itu adalah hal yang lumrah, apalagi dilakukan oleh manusia. Jadi, kalau dalam organisasi, kita kaitannya adalah kerja bersama, kita jangan hanya saling menyalahkan, tapi kita juga harus bisa saling membenarkan. Berilah juga saran, jangan hanya kritik. Jadi, setiap kesalahan yang telah dilakukan itu lebih baik diperbaiki, bukan kok diperdebatkan mencari siapa yang salah, tapi cobalah cari solusi. Kira-kira solusi apa yang bisa diterapkan untuk menangani kesalahan atau penyelewengan itu. Nah, kemudian langkah yang keempat yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan rapat panitia. Jadi rapat panitia itu nanti akan memudahkan kita dalam melakukan pengawasan, akan memudahkan kita dalam melakukan penilaian sejauh mana kegiatan tersebut dilaksanakan. Jadi sekalian evaluasi juga, kemudian kita bisa menilai kalau misalnya kegiatan kali ini masih banyak kurangnya, nanti bisa kita perbaiki di kegiatan atau acara-acara next atau selanjutnya. Nah, langkah yang kelima kita juga bisa nih melalui penyampaian progress report atau laporan kemajuan. Jadi ini biasanya dilakukan sebelum hari H lebih tepatnya. Jadi pengawasan itu juga bisa dilakukan bukan hanya setelah atau saat pelaksanaan, namun juga dalam event perencanaannya. Jadi selama kegiatannya berlangsung, selama masing-masing anggota SIM menjalankan tugasnya, kira-kira sejauh mana mereka telah mengalami progres atau pengembangan, atau sejauh mana mereka bisa menyelesaikan tugasnya. Jadi ini juga harus terus dipantau agar semua kegiatan bisa dilaksanakan sesuai deadline-nya atau tepat waktu. Nah, itu tadi adalah acara yang telah coba saya analisis sesuai dengan teori POAK, yakni planning, organizing, actuating, dan controlling.
Jadi pertanyaan yang pertama sudah selesai, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yakni ini masalah kepemimpinan. Jadi saya disuruh untuk mengemukakan salah satu tipe kepemimpinan yang paling sesuai dengan diri saya. Jadi setelah berkecimpung ke dalam beberapa organisasi, ke dalam beberapa kegiatan juga, bagi saya tipe kepemimpinan yang paling cocok atau yang paling sesuai dengan diri saya adalah tipe kepemimpinan demokratis. Karena sampai sekarang saya masih menyukai atau lebih menyukai segala sesuatu yang diambil atau diputuskan secara mufakat, secara keputusan bersama. Karena saya juga pernah mengalami bagaimana diposisikan sebagai seorang ketua atau pemimpin dan juga seorang anggota atau bawahan. Jadi saya tahu posisinya ketika bagaimana ketua atau pemimpin saya bertindak sangat otoriter, dia sangat anti masukan, tertutup sekali dengan saran, memutuskan segala sesuatu hanya dari egonya, hanya dari pikirannya saja tanpa mau mendapat tanggapan, kritikan, saran yang membangun dari orang lain. Dan saya tidak menyukai hal itu. Untuk itu, apabila saya menjadi atau diposisikan sebagai seorang pemimpin, saya akan berusaha untuk mewujudkan tipe kepemimpinan demokratis tersebut. Selain itu, tipe kepemimpinan demokratis juga sangat menghargai keberadaan anggota atau bawahannya, sehingga jalinan kebersamaan, kekeluargaan yang ada dalam suatu organisasi itu akan jauh lebih terasa, akan jauh lebih terikat. Sehingga bagi saya, dan itu pun juga sesuai dengan pribadian saya lebih menyukai tipe kepemimpinan demokratis. Kemudian apabila ditanya mengenai tipe kepemimpinan apa yang cocok untuk PKPT IPPNU UNESA, saya rasa juga tidak jauh berbeda atau bahkan memang sama, yakni tipe kepemimpinan demokratis. Ada beberapa alasan mengapa saya berpendapat demikian, yakni yang pertama, dengan tipe kepemimpinan demokratis, rasa kekeluargaan dan kebersamaan antar anggota, baik itu ketua dengan bawahan, baik itu pengurus maupun dengan anggota biasa, itu akan jauh lebih terasa, akan jauh lebih kuat, sehingga kekompakan akan terus bisa digali di sini. Jadi organisasi bukan hanya tempat untuk menjalankan kegiatan, menjalankan program kerja, tapi juga mencari teman baru, bahkan saudara baru. Kemudian yang kedua, saya sangat menghargai tipe kepemimpinan demokratis karena hal ini akan menjadikan anggota akan merasa jauh lebih dihargai. Karena sarannya, masukannya mendapatkan tempat, mereka diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk turut memberikan saran, masukan maupun perbaikan atas apa yang misalnya terjadi dalam suatu organisasi, sehingga keputusan tidak hanya akan diambil dari satu kepala saja, namun juga mempertimbangkan berbagai pikiran maupun pendapat orang lain. Yang ketiga, dengan tipe kepemimpinan demokratis ini, dengan terbukanya kesempatan untuk memberikan saran, hal ini akan juga memacu atau mengembangkan kreativitas dari anggotanya, sehingga anggota itu tidak hanya diam, dia akan mencoba berinovasi, dia akan mencoba mencurahkan semua pendapatnya, semua sarannya untuk kemajuan organisasinya. Kemudian yang keempat, yang paling penting dan yang paling saya sukai dari tipe kepemimpinan demokratis ini adalah meminimalisir adanya pertentangan dalam organisasi. Sebab antara ketua dan anggota itu bisa berjalan beriringan dengan satu tujuan, dengan satu keputusan. Jadi adanya cekcok, kemudian adanya perbedaan pendapat itu pasti bisa diselesaikan, karena memang kita mencari satu keputusan yang terbaik melalui jalan mufakat, sehingga apa yang telah disepakati nantinya akan bisa dilaksanakan dengan ikhlas dan dengan semaksimal mungkin. Mungkin itu adalah jawaban dari saya mengenai dua pertanyaan materi keorganisasian dan juga kepemimpinan. Semoga bermanfaat dan semoga PKPT IPPNU Universitas Negeri Surabaya makin baik ke depannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum